Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, hari ini Ibu akan sedikit sharing tentang pemungutan suara yang akan dilakukan besok hari, yaitu tanggal 14 Februari 2024. Ingat ya, besok ya, kita akan melaksanakan pemungutan suara secara serempak di seluruh Indonesia. Di Indonesia akan diadakan secara serentak, yaitu selama 6 jam. 6 jam dimulai dari jam 7.00 sampai jam 13.00 waktu setempat. Jadi teman-teman tuh bisa mulai sudah antri di TPS masing-masing yang telah ditentukan dari jam 7 ya. Oke, setelah teman-teman mendapatkan surat undangan formulir model C atau formulir model A, teman-teman tuh besok yang teman-teman siapkan itu hanya beberapa dokumen aja nih teman-teman ya. Bagi teman-teman yang berdomisili tetap, itu teman-teman pasti mendapatkan formulir undangan dari KPPS, yaitu namanya formulir model C, seperti ini yang Ibu punya. Ya, seperti ini. Teman-teman hanya membawa ini, oke, dan membawa KTP elektronik. Atau kalau teman-teman lupa nih nyimpen KTP-nya di mana, teman-teman bisa menggunakan KTP fotokopinya aja atau dokumen lain yang ada foto dan identitas diri lengkap teman-teman. Seperti itu ya. Nah, setelah teman-teman menyiapkan dua dokumen ini, teman-teman bisa langsung menuju TPS masing-masing. Nah, bagaimana nih bagi teman-teman yang mempunyai formulir model A. Formulir model A itu adalah bagi daftar pemilih tambahan ya. Daftar pemilih tambahan, maka yang dibawa adalah formulir model A. Formulir model A, dan sama seperti ini, yaitu membawa KTP elektronik. Teman-teman membawa fotokopiannya pun silahkan, tidak apa, atau membawa dokumen lain yang berisi foto dan identitas lengkap teman-teman, atau surat keterangan juga boleh diterima oleh KPPS ya. Setelah teman-teman menyiapkan dua dokumen ini, teman-teman menuju TPS pastinya ya kan, TPS yang telah ditentukan. Sampai di sana teman-teman menuju meja KPPS yang sudah siapkan ya. Lalu teman-teman pasti akan diberikan daftar hadir, teman-teman tanda tangan di sana. KPPS akan memberikan nomor antrian, teman-teman duduk ya kan, duduk sambil menunggu giliran teman-teman dipanggil. Setelah dipanggil, saat dipanggil itu teman-teman akan dibagikan 5 surat suara ya. 5 surat suara. Yang pertama itu adalah surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Lalu yang kedua surat suara untuk DPR. Yang ketiga surat suara DPD. Yang keempat surat suara DPRD provinsi. Yang kelima DPRD kabupaten. Tapi bagi teman-teman yang berdomisili di Jakarta, teman-teman tuh hanya mendapatkan 4 surat suara, karena Jakarta kan provinsi aja ya. Oke, setelah itu teman-teman setelah mendapatkan surat suara tersebut, teman-teman menuju bilik yang telah ditentukan di sana, yang telah disiapkan oleh KPPS. Nah, sampainya di bilik suara tersebut, teman-teman buka selebar-lebarnya surat suara tadi ya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa surat suara tersebut sudah ditandatangani oleh KPPS dan surat suara tersebut tidak ada kerusakan, tidak ada bolong atau tidak ada kerusakan apapun gitu. Bagaimana kalau ada kerusakan? Teman-teman tuh bisa minta tuh ke KPPS, mereka akan ganti. Tapi
hanya 1 kali boleh gantinya. Oke. Nah, setelah teman-teman pastikan tidak ada kerusakan di surat suara teman-teman, teman-teman silahkan tuh coblos mana pilihan teman-teman ya. Coblosnya di atas alas, pakai paku ya, udah disiapkan di sana paku. Teman-teman coblosnya di atas alas yang sudah ditentukan, supaya apa? Supaya coblosan teman-teman itu nggak rusak, nggak terlalu lebar gitu loh ya. Oke, setelah teman-teman coblos semuanya, teman-teman lipat kembali surat suara tersebut. Lipat kembali seperti keadaan semula ya. Mudah kok, udah ada lipetannya seperti itu, supaya maksudnya supaya tanda coblosan teman-teman tadi tidak terlihat oleh orang lain. Dan teman-teman perlu diingat, teman-teman tidak boleh mendokumentasikan hasil coblosan teman-teman saat di bilik suara tadi ya. Oke, setelah selesai teman-teman mencoblos tadi dan dilipat kembali seperti semula dalam keadaan rapi, teman-teman menuju kotak suara yang telah ditentukan ya kan. Ada di sana ada 5 kotak suara, teman-teman tuh masukin, nanti ada bacaannya kok itu ya, ada tertulis di sana mana yang untuk surat suara presiden, surat suara DPR, surat suara DPD, surat suara DPRD provinsi, dan surat suara DPRD kabupaten. Atau nanti misalkan kita salah juga, panitia nanti akan mengarahkan gitu, jangan takut teman-teman. Oke ya. Oke, setelah itu, setelah selesai, panitia di KPPS itu akan menandai kita nih, dikasih tanda nih sebagai semua pemilih yang sudah melakukan pencoblosan. Itu biasanya salah satu jari dari tangan kita tuh ditandai oleh si panitia pakai tinta gitu ya. Hanya sedikit kok teman-teman, biasanya hanya sebatas kuku aja gitu sebagai tanda bahwa kita sudah melakukan pemilihan atau pencoblosan. Seperti itu teman-teman, mudah ya dan simple ya. Nah, semoga sedikit sharing dari ibu ini bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin lupa bagaimana stepnya pemilihan suara, atau bagi teman-teman yang baru nih pertama kali pada tahun ini melakukan pemilihan suara. Oke teman-teman, selamat melakukan pemungutan suara besok hari 14 Februari 2024. Gunakan hak pilih kita. Oke, jangan lupa ya. Ibu tunggu besok. Oke, assalamualaikum.